pergi meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami melalui Engkau. Dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah. Dan pembimbing kita malam ini firman Tuhan dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang berkata, sebab jika kamu mengaku telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang berdasarkan iman kepada Tuhan dan terus bersama dengan malam ini Tuhan, tolonglah dengan kuasa hikmat Roh Kudus kami boleh mengerti dan boleh dikuatkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Ibrani pasal 11 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati, menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh keluarga dan kita semua. Itu sebabnya di saat-saat kritis ada pilihan-pilihan yang sulit dihadapi keluarga. Ada yang memperpanjang masa hidupnya bersama-sama dengan keluarga. Dua rencana harapan kita, yang kedua kita, yang Tuhan dinyatakan dan sebagai orang beriman percaya bahwa inilah yang terbaik dari segala yang dapat kita pikirkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita membicara satu pokok yang begitu penting atau sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pokok atau topik itu adalah tentang iman. Firman Tuhan mengangkat contoh-contoh kehidupan para tokoh-tokoh beriman yang dihadapi ke depan. Sebenarnya tidak ada seluruh bumi. Karena itu orang kawin dan mengawinkan, orang pesta pora, itu tidak masuk akal, tapi kemudian terjadi. Dan yang selamat ya, karena iman. Abraham yang dipanggil ya, tinggalkan negerinya, tidak tahu di mana dia mau diarahkan, tapi dia berjalan saja. Dan dia melihat masa depan yang Tuhan janjikan. Jadi bukan sekedar memberi persembahan, tapi dia persembahan itu jangan dilepaskan dari iman. Yang terbaik itu. Semua dari Tuhan, dan karena itu memberikan yang terbaik. Dan seterusnya itu sebabnya diawali dengan katakan bahwa penulis Ibrani mengatakan bahwa iman adalah dasar. Kalau kita ingat peristiwa kematian Yesus, ada peristiwa momen yang terjadi waktu itu. Tabir dikatakan tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Karena kematian, pengorbanan anak domba Allah. Dia membawa darahnya sendiri. Tabir bait Allah yang tadi batas antara umat dengan tempat ruang Maha Kudus, yang hanya bisa dijembati oleh imam besar 1 kali 1 tahun. Kita ingat yang terakhir itu, pada peristiwa kematian Yesus Kristus, tabir itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi pembatas. Bukan lagi imam yang berperan untuk menjadi pengantar, tapi Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya kita dimungkinkan memiliki relasi dengan yang kita imani, Allah di dalam Kristus, karena pengorbanan Kristus. Itu sebabnya beriman saudara-saudara tidak sama dengan orang beragama. Orang beragama, Kristen, belum tentu orang beriman. Percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada dan memiliki relasi hubungan dengan Dia. Sama seperti Abraham, dikatakan sebagai sahabat Allah. Yesus Kristus sendiri katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan, tapi aku menyebut kamu sahabat. Bergaul dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sama seperti Henok yang dikatakan yang terangkat ke surga itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Nuh juga demikian, dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Atau seperti Ayub yang salah itu, Allah bergaul dengan dia. Kejadian 6 ayat 9. Sahabat bergaul dengan Allah. Saudara-saudara tanya apa indikator, apa tanda-tandanya orang bergaul dengan Allah? Karena ada imannya. Ya. Orang yang mau berdoa tentu. Berkomunikasi dengan Allah. Pribadi, dia satu-satunya tempat di atas segala-galanya.
Dia menjadi figur tempat kita berkomunikasi dalam kondisi apapun, dalam susah, dalam duka, saat senang, saat sedih. Itu indikasi, saudara ibu bapak. Membaca firman Tuhan, kita tidak bisa bertumbuh dewasa karena hanya pengetahuan. Bahkan kadang-kadang pengetahuan kita ajaran dunia, ada ilmu pengetahuan, ada tradisi, ada tahayul nenek moyang. Warisan-warisan itu bisa menjadi penghambat hidup beriman kita, bukannya firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, di tengah-tengah kebimbangan, ya katakanlah keputusasaan Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati dia, tapi dia katakan, tapi bagaimana Tuhan, saya belum punya keturunan, lalu kekayaan saya ini yang akan warisi adalah ini hambaku, orang Damsyik ini Eliezer. Kepada firman-Nya diperhitungkan menjadi dasar bagi Allah untuk memperhitungkan bahwa itu sebuah kebenaran. Lalu percayalah Abraham akan janji Tuhan tentang keturunan, dan Allah memperhitungkan itu kepada sebagai sebuah kebenaran di hadapannya. Nah, tanpa iman, saudara, tanpa percaya, itu tidak dapat dipandang benar di hadapannya. Jadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang terkenal Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya Yesus pada terakhir dua kata tindakan yang terakhir Yesus disalib adalah selesai. Kita tahu sempurna, tuntas, korban karya penebusan, tidak ada kurang. Ada dosa yang berkenaan dalam hidup. Tidak bisa tambah karena angka kekurangan, dan saya mengandalkan jasa saya kebaikan saya dan segala macam yang saya sebut supaya diperhitungkan. Ini seperti kita tidak. Aku datang bukan untuk memanggil yang benar atau berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan kami para dokter, tapi orang sakit. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang sakit, orang-orang berdosa yang butuh anugerah. Ini yang perlu kita imani untuk menjadi dasar Allah membenarkan kita, memperhitungkan hidup saudara awal sampai akhir. Pergi meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Engkau, Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus melepaskanmu karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupannya. Adapun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Dia telah mempersembahkan sesuatu yang berharga bagi keluarga dan bagi banyak orang lebih kepada Tuhan. Kini Ia telah pergi meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mengikhlaskan Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nyanyi bersama indah rencana Tuhan. Lagu ini lagu kesenangan Mama, sering dia nyanyikan lagu ini. Indah rencanamu Tuhan,
keluarga dan berturut-turut kami persilahkan persembahan pujian. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar. Jiwaku lelah di dalam susah sukanya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar. Kaulah Tuhan menolong.
Padang ombak dan gelombang, di mana perlindungan tentangku Yesus Tuhanku. Ku iringinya selalu di jalan yang penuh liku, di kesusahan kepedihan. Kau Yesus pertolonganku, di jalan ke rumah Bapakku, dipimpin Yesus Tuhanku. Berani mati tekare bangelo, apabila lambai sudah madatuna. Lago kita tonaka masai, lago kita tonaka rampai, lago kita tonakonggo nan ipa. Dapat orang mitengka kelenga, dapat sembangi berahinta, amasero mi penanta, tunalu aluk napwa, dan termintu alokatu anta. Baik, kita masuk dalam Ismail syukur. Kita kumpulkan persembahan kita untuk pelayanan kasih dengan lakukan kehidupan bagi tilawah. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, melindungimu, Tuhan
bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu sedia untuk menopang kami dan mengarahkan kami ke keluarga orang tua kami di sini. Itu terlepas dari rancangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan Bapa di surga, keluarga, melalui pihak telah berupaya untuk tetap merawat firman Tuhan, kami kembalikan kepadamu kehidupan yang Tuhan telah berikan menjadi berkat di dalam keluarga ini. Sebelum kita dari Tuhan, perkenankan
kami mengucap syukur terima kasih bagi Kau. Telah menganugerahkan kehidupan yang ini bagi ibunda, bagi anak-anak, oma, bagi cucu. Dengan berbagi pihak Tuhan selama masa berdia kuasa. Dan biarlah itu tinggal menjadi kenangan yang hidup dalam perjalanan hidup beriman selanjutnya keluarga kekasih kami di sini. Terima kasih untuk pelayanan para pendeta, para cudekin akan berbagai pihak. Persembahan puji-pujian, berbagai bentuk dukungan perhatian dalam memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga. Tuhan tidak sempurnakan. Bapa di surga persiapkan majelis jemaat, Bapak pelayan Tuhan untuk ibadah lepasan dan pemakaman besok. Tubuhkan iman, orang tua kami Bapak Yan kirim bersama semua anak dan keluarga besar. Bahkan kami jemaat, Tuhanlah sumber kekuatan penghiburan bagi kami. Biarlah firman malam ini menjadi peneguhan bagi kami semua.
demikianlah ibadah malam ini. Marilah tetap hidup dalam iman kepada Kristus. Jika Ia datang, Ia mendapati iman pada kita. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah dan silakan kembali. Saya silakan kembali. Yang sempat hadir pada malam hari ini dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kota Kendari. Yang saya hormati majelis jemaat, secara khusus Penatua Diaken dari Jemaat Maranatha. Yang saya hormati Ketua Kastor Kota Kendari. Dan yang saya hormati Tua ucapan terima kasih keluarga. Lalu di dalam penyampaian salam seperti ini, menurut saya sudah lengkap tentang sosial keluarga Barupu Kota Kendari untuk menyampaikan sepatah dua kata atau ungkapan duka di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Baru kali ini saya berdiri di depan kita sekalian, begitu lama saya menghilang. Yang saya hormati para sesepuh dari Kastor, Ketua Kastor dan segenap pengurus, dan segenap ketua-ketua kerukunan yang hadir pada malam hari ini. Jadi saya juga mengikuti dari jauh. Ternyata perkembangan yang begitu cepat, saya tidak tahu kalau orang tua sudah tidak ada. 2 bulan yang lalu, bulan Februari tanggal 10 Februari, kami masih bercanda di rumah keluarga Bapak Salempang, Bapak Martin Salempang, dalam rangka acara arisan keluarga Makale, dan kami masih sempat bercanda di sana. Tapi begitu cepat sekali semuanya berlalu. Ya, itulah rencana Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak berpanjang perjalanan dari Makale naik ke atas, kadang-kadang kemalaman harus bawa obor dari bambu. Dan beliau juga ini kadang-kadang bercerita, kok kalando dikak tulalangki dia mamai Barupu malalangan burake. Kau yang ini kami sudah teman-teman sabah kalando tulalangi. Nah, kau ya susi motor. Ada lagu yang sempat saya catat tadi dan saya tertegun waktu dilakukan, ternyata dimuat di sini. Lagu Indah Rencanamu Tuhan. Itu lagu yang salah satu lagu yang sangat disenangi oleh orang tua kekasih. Indah Rencanamu Tuhan. Dan mengenang beliau ini, ya memang sangat banyak yang membawa canda dan tawa di dalam saran, dan memberikan saran, memberikan banyak sekali warna-warni ceria di dalam keluarga. Ya, jadi ini yang tidak bisa terlupakan. Dan untuk adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, dan om yang tercinta, apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua kekasih itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang ada di wajahnya. Bisa kita lihat di sini bagaimana dia bercengkerama, bagaimana dia bercanda, dan dalam iman juga seperti yang diungkapkan di dalam lagu tadi ini. Kalau saya menelusuri syair dalam lagu ini, semua dipasandek langan puang matua. Segala rencana apapun yang dikerjakan inang tontong ki ama patongan dipasandek langan puang. Tidak bisa kita mengandalkan kemampuan kita. Itu yang saya bisa petik dari apa yang sering disampaikan oleh orang tua kekasih ini. Shalom. Bogi Melo. Semangat.
Barusan malam ini semangat orang Toraja bernyanyi. Mungkin karena ada Om Simon Mantong hadir, jadi semangat kita luar biasa. Yang terkasih Om Yang Kini, saudaraku, kemenanganku yang berduka pada malam hari ini, dan seluruh keluarga yang mengalami duka, yang terhormat Bapak Ketua BPM Sinode, Bapak Pendeta Martin Sambira beserta jajarannya, yang kami kasihi Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir pada malam hari ini, yang kami sangat hormati dan kami banggakan para sesepuh, orang-orang tua kami yang ada di lingkup Kasih Tuhan Asal Torayan Kota Kendari, yang tidak sempat saya sebut satu-satu, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Kastor, yang kami hormati panitia pembangunan Kastor, sempat hadir juga saya lihat bersama Bapak Insinyur Simon Manto, yang dengan doa kita semua kembali jadi anggota DPR Kota Kendari. Jadi kalau ada yang mau jadi caleg ke depan, banyak belajar sama Om Simon. Sudah 3 kali lolos. Jangan belajar sama saya yang senantiasa memelihara kita, mengumpulkan kita untuk menghibur keluarga kita di tempat ini yang mengalami duka. Saya tadi di mobil agak lama karena deras hujan, tapi karena doa kita semua, hujan pelan-pelan reda, dan saat ini hujan menjauh. Karena itu adalah bagian dari doa kita, Tuhan merestui. Tabela ambil Indo sia seluruh kusulan asal, mohon izinkan saya berdiri sejalan tempat ini mewakili Kasih Tuhan Sang Torayan Kota Kendari yang berjumlah kurang lebih 2.300 kakak untuk menyampaikan ungkapan duka cita kepada keluarga orang tua kita di sini, Bapak Yang Kini, saudaraku serta para keponakan cucu dari Om Yang, untuk menyampaikan ungkapan duka yang sedalam-dalamnya dengan meninggalnya orang tua kita. Dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Dorcas Pandi yang beberapa hari lalu dipanggil Tuhan. Om serta saudaraku sekalian, saya memulai kembali bahwa jangan merasa sendirian mengalami duka ini, bahwa semua orang Toraja yang ada di Kota Kendari turut berduka cita bersama Om dan saudaraku di tempat ini. Dan juga sekaligus saya mau menyampaikan bahwa jangan terlalu dalam duka. Saya yakin dan percaya Tante sudah ada bersama-sama Bapak di surga, dan suatu saat kita akan ketemu sana di Yerusalem yang baru. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.